من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin ikhwat iman hamba Allah rahimahumullah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai halaqah qanun asasi qanun dahili persis tahun 2022-2027, yang mana sekarang kita membahas yaitu qanun dahili dari 17 bab, baru 3 bab yang kemarin diselesaikan kita baca bersama-sama, dan sekarang kita lanjut kepada bab 4. Kalau di buku itu bisa dilihat halaman 40. Jadi kalau di buku lebih jelas bisa dilihat di buku. Kalau seandainya misalkan di layar kurang jelas, kita lihat di buku halaman 40, yaitu bab 4 tentang taskil, pimpinan pusat, pembidangan, dan perwakilan. Bagian pertama, taskil pimpinan pusat, pasal 24. Pimpinan pusat merupakan struktur tertinggi Jamiah Persis yang terdiri atas pimpinan harian dan pimpinan lengkap yang dipimpin oleh ketua umum. Jadi pasal 24 poin 1 itu menjelaskan tentang struktur tertinggi Jamiah Persis namanya pimpinan pusat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya terdiri dari beberapa level pimpinan, dari level yang paling bawah yaitu pimpinan jamaah sampai level pimpinan pusat. Dan pimpinan pusat adalah merupakan struktur tertinggi Jamiah Persis. Nah ini konon katanya dulu itu pernah selain PB pengurus besar, jadi sebelum dulu namanya pimpinan pusat, dulu pernah di awal-awal namanya ialah PB, sebagaimana yang pernah jelaskan kemarin, pengurus besar. Kemudian pernah juga katanya pernah memakai bukan pimpinan pusat tapi pusat pimpinan. Jadi itu bedanya. Sekarang dikenal dengan istilah pimpinan pusat. Dulu juga sebetulnya pernah namanya bukan pimpinan pusat tapi pusat pimpinan. Nah ini sebetulnya seperti sama, padahal memang ada titik tekan perbedaan antara pimpinan pusat dengan pusat pimpinan. Walaupun ini menjadi debatable atau pernah menjadi bahan perdebatan ketika muktamar katanya. Yaitu dulu pernah memakai pengurus besar, kemudian juga pernah memakai pusat pimpinan. Apa bedanya pusat pimpinan dengan pimpinan pusat? Karena dulu katanya kalau pusat pimpinan, ya, pusat pimpinan bukan pimpinan pusat, tapi pusat pimpinan. Ini maknanya bahwasanya seluruh otonom yang ada di Jamiah Persatuan Islam itu haruslah berpusat kepada pimpinan pusat Persatuan Islam. Maka dulu namanya adalah pusat pimpinan, bukan pimpinan pusat. Itu bedanya. Jadi baik Persistri, pemuda, pemudi, Hima dan Himi dulu itu harus semuanya berpusat kemana? Yaitu kepada pusat pimpinan siapa? Yaitu Persatuan Islam. Maka dulu pernah namanya adalah bukan pimpinan pusat tapi pusat pimpinan. Nah kemudian ketika muktamar ternyata terjadi perdebatan sehingga yang tadinya pusat pimpinan dirubahlah jadi sama, yaitu pimpinan pusat. Tapi tetap tidak menghilangkan esensi, yaitu tetap Persis adalah sebagai struktur tertinggi Jamiah Persis. Jadi baik Persistri, pemuda, pemudi, Hima dan Himi dan otonomi yang lain tetap harus berpusat kepada Persatuan Islam. Tapi tetap namanya ialah pimpinan pusat, bukan pusat pimpinan. Maka sekarang terkenalah pimpinan pusat PP, kan? Dulu juga sama PP, cuma dulu PP itu ialah pusat pimpinan. Kalau sekarang PP pimpinan
pusat. Nah, yang tertinggi Jamiah Persis terdiri dari satu pimpinan harian dan pimpinan lengkap. Jadi ada pimpinan harian, ada pimpinan lengkap. Apa keterangannya? Dilihat di poin 2, pimpinan pusat terdiri atas A. Pimpinan harian. Siapa pimpinan harian ini? Jadi kita akan membahas tentang struktur Jamiah tingkat pusat ini ya. Pimpinan harian terdiri dari ketua umum, wakil ketua umum, para ketua bidang, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, para sekretaris bidang, bendahara umum, dan para bendahara. Ini yang disebut dengan pimpinan harian. Jadi pimpinan harian dari mulai ketum sampai bendung dan juga para bendahara itu namanya pimpinan harian. Kemudian pimpinan lengkap B. Pimpinan lengkap siapa saja, yaitu pimpinan harian dan para ketua bidang garapan. Jadi Pak, nanti ada perbedaan ya. Ada ketua bidang, ada ketua bidang garapan. Jadi ada ketua bidang di PP itu, ada ketua bidang garapan. Nah ini kalau ketua bidang itu masuk dalam kategori pimpinan harian. Jadi pimpinan harian sekali lagi ketum, waketum, sekum, wasekum, dan juga para sekretaris. Kemudian bendahara umum dan para bendahara itu namanya pimpinan harian. Kemudian pimpinan lengkap siapa saja? Pimpinan lengkap yaitu pimpinan harian, yaitu yang ada di poin A, gitu kan? Yang ada di poin A namanya pimpinan harian. Ditambah para ketua bidang garapan. Nah, para ketua bidang garapan ini itu biasanya di bawah ketua bidang. Jadi begini kan, ada ketum, ada waketum, kan gitu. Kemudian ada ketua bidang. Nah, si ketua bidang membawahi ketua bidgan. Itu kalau lebih jelasnya nanti bisa dilihat di halaman 212 ya, 212. Di sana bisa dilihat itu struktur siapa saja yang masuk ketua bidang, kemudian ketua bidang garapan. Di halaman 212 bisa dilihat nanti. Jadi pimpinan lengkap ialah pimpinan harian dan para ketua bidang garapan. C. Pimpinan pusat berkewajiban menjabarkan program jihad dan membuat petunjuk-petunjuk pelaksanaannya. Itu sudah kewajibannya ya. 3. Para anggota pimpinan pusat kecuali majelis penasehat bertanggung jawab kepada ketua umum. Jadi Pak, para anggota pimpinan pusat kecuali majelis penasehat itu bertanggung jawabnya kepada ketum, kepada ketua umum. Jadi baik itu ketua bidang, ketua bidgan, dan juga bidgan-bidgan yang lainnya itu bertanggung jawabnya kepada ketua umum. Majelis penasehat tidak bertanggung jawab kepada ketua umum. Kenapa? Karena kalau ketua umum dan majelis penasehat bertanggung jawabnya kepada muktamar. Itu bedanya. Jadi tadi tasdil bertanggung jawab kepada siapa? Kepada ketua umum. Majelis penasehat tidak termasuk. Karena nanti majelis penasehat itu bersama ketua umum bertanggung jawabnya kepada muktamar. Artinya harus menyampaikan laporan pertanggungjawabannya ke muktamar. Kalau ketua umum dan juga majelis penasehat. Itu bagian pertama. Bagian kedua, pembidangan. Jihad Jamiah Persis dilaksanakan oleh pimpinan harian. Siapa pimpinan harian? Itu tadi di poin A, ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, para sekretaris bidang-bidang, bendahara umum, dan para bendahara. Itu namanya pimpinan harian. 2. Jihad Jamiah Kesekretariatan dilaksanakan oleh sekretaris umum, wakil sekretaris umum, para sekretaris bidang. Jadi masalah kesekretariatan itu tanggung jawab sekum dan juga wakil sekum serta para sekretaris bidang. 3. Jihad Jamiah Kebenaran dilaksanakan oleh
bendahara. Jadi masalah bendahara ya oleh keuangan oleh bendahara. Sekretariat oleh sekretaris. 4. Pelaksanaan jihad jamiah Persis, bidang dan bidang garapan Bidgar dikelompokkan sebagai berikut. Apa? Perhatikan. Hiji, bidang jamiah. Nah itu kan tadi saya katakan pimpinan harian itu ketua bidang ya. Ketua umum, wakil ketua umum termasuk ketua bidang. Nah kalau ketua Bidgar nanti masuknya kepada pimpinan lengkap. Lihat, A. Bidang jamiah. Nah bidang jamiah membawahi Bidgar pembinaan sumber daya insani dan pembinaan jamiah, Bidgar pengembangan jamiah, Bidgar siasat jamiah dan kebijakan publik, Bidgar hubungan antar lembaga dan organisasi, dan Bidgar hubungan luar negeri. Nah ini ketua bidang jamiah sebagaimana kita ketahui yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Salam Rusyad. Itu adalah ketua bidang jamiah. Nah Ustadz Salam Rusyad ini membawahi beberapa Bidgar gitu. Siapa saja yaitu Bidgar pembinaan sumber daya insani SDI dan pembinaan jamiah. Jadi SDIJ, Bidgar pengembangan jamiah, Bidgar siasat dan kebijakan publik, Bidgar hubungan antar lembaga dan organisasi, dan Bidgar hubungan luar negeri. Nah ini Bidgar ini disebutnya ketua Bidgar gitu. Nanti sekali lagi bisa dilihat halaman 212 ya. B. Bidang dakwah. Bidang dakwah membawahi Bidgar sumber daya insani dakwah, Bidgar manajemen kemasjidan, Bidgar dakwah daerah terpencil, Bidgar budaya dan teknologi dakwah, Bidgar bimbingan haji dan umroh. Nah ini ketua bidang dakwah yaitu Al-Ustadz Kiai Haji Uus Muhammad Ruhiyat. Nah Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat ini membawahi beberapa Bidgar. Di antaranya Bidgar sumber daya insani dakwah, Bidgar manajemen kemasjidan, Ustadz Edi kalau tidak salah, Bidgar dakwah daerah terpencil, Ustadz Yusuf Tajri, Bidgar budaya dan teknologi dakwah, Bidgar bimbingan haji dan umroh. Jadi BIM Hajum itu di bawah bidang dakwah. Itu namanya adalah ketua Bidgar. Para ketua Bidgar ini di bawah ketua bidang. C. Bidang tarbiyah. Nah yang bidang tarbiyah itu Ustadz Tiar Anwar Batian. Ya kemarin ya di Parman itu adalah ketua bidang tarbiyah. Ketua bidang tarbiyah membawahi Bidgar pendidikan tinggi dan ma'had alim. Kalau tidak salah Ustadz Nurmawan, ketua STIP atau YIP. Bidgar pendidikan menengah kepesantrenan dan tahfidz ini Ustadz Nasruddin Sarif. Bidgar pendidikan dasar menengah dan menengah umum Ustadz Dr. Darwis Ragaru. Bidgar pendidikan dasar kepesantrenan dan khusus. Nah ini Ustadz Acep. Jadi ketua bidang tarbiyah Ustadz Tiar Anwar Bahtiar. Nah membawahi beberapa Bidgar. Bidgar pendidikan tinggi dan madali, Bidgar pendidikan menengah kepesantrenan dan tahfidz, Bidgar pendidikan dasar dan menengah umum, Bidgar pendidikan dasar dan kepesantrenan dan khusus. Itu ketua Bidgarnya. Ketua bidangnya Ustadz Tiar Anwar Bahtiar. D. Bidang maliyah atau ijtimaiyah. Ya, membawahi Bidgar perwakapan, Bidgar perjakatan, Bidgar ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan hidup, dan Bidgar infrastruktur fisik. Ini Ustadz Ain Burkon kalau tidak salah ketua bidang maliyah membawahi beberapa Bidgar. E. Bidgar informasi dan komunikasi membawahi Bidgar penerbitan dan literasi, Bidgar pengembangan media elektronik dan digital, Bidgar penataan data, arsip dokumen dan perpustakaan. Ini Bidgar informasi dan komunikasi Ustadz Ihsan Setiadi Latif yang sekarang calon dewan. Nah ini para ketua bidang. Jadi sekali lagi di Persis itu ketua umum, wakil ketua umum, kemudian ada ketua bidang, gitu kan? Ketua bidang jamiah ini, ketua bidang dakwah ini, ketua bidang tarbiyah ini, kemudian maliyah ini, kemudian Bidgar informasi dan komunikasi ini. Nah ketua bidang ini membawahi Bidgar gitu. Jadi di bawah bidang ada Bidgar gitu. Ini untuk tingkat pimpinan pusat. 5.
bidang dan bidang garapan, bukan bidang dan bidang garapan. Jadi ketua bidang dan bidang garapan beda itu. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, dipimpin oleh seorang ketua bidang dan ketua bidang garapan, bukan. Jadi bidang-bidang tadi itu di bawah ketua bidang. Di bawah ketua bidang ada lagi yaitu ketua bidgar. Mantap di persisme wahaya wakil ketua bidgar makanya. Tasuk ketua bidgar. Ustadz Opik ini adalah sebagai ketua bidgar SDIJ PC Persis Campuan. Misalkan dengan Ustadz Yuyu, tetap itu bukan wakil tapi ketua saja. Baik Ustadz Opik sama Ustadz Yuyu adalah ketua bidgar SDIJ, itu gak ada wakilnya gitu. Ya, itu kalau untuk tingkat cabang. Jadi untuk tingkat pusat ada dulu ketua bidang, nanti ketua bidang membawahi beberapa ketua bidgar bidang garapan. Gak ada wakil ketua bidgar kan? Sama kalau 2 orang yaitu adalah ketua bidgar namanya. Pasal 26. Bidang dan bidang garapan di tingkat pimpinan pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 4 dapat ditambah dan atau diubah dengan bidang garapan baru sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa ditambah atau bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Ini fleksibel berarti Pak. 2. Setiap bidang dan bidang garapan dapat mengangkat staf sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan ketua umum. Tetap di PPMA ya stafnya. Topik misalkan kalian ngajakin kartu itu kan tak usah tekan, tapi staf atau staf bidang jamin memang harus izin ketua umum gitu. Namanya staf. Bidang-bidang garapan yang tidak ada di tingkat pusat tidak dibenarkan untuk dibentuk dalam struktur tangga skill tingkat PW ke bawah, dan bidang-bidang garapan khusus yang ada di tingkat pusat tidak dibenarkan untuk dibentuk di tingkat PW ke bawah. Jadi itu tadi khusus untuk tingkat pimpinan pusat. Ada ketua bidang, kemudian di bawah ketua bidang ada ketua bidgar. Nah kalau ke PW ke bawah nggak ada ketua bidang, langsung saja gitu. Yaitu kepada bidgar. Bagian ketiga, perwakilan. Perwakilan diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan pusat untuk masa jihad yang ditentukan oleh pimpinan pusat. 2. Perwakilan berkedudukan di tempat yang ditentukan oleh pimpinan pusat. 3. Perwakilan terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara serta beberapa pembantu yang diperlukan kalau diperlukan. 4. Perwakilan bertanggung jawab kepada ketua umum. Ya dulu pasal 28, tugas dan wewenang perwakilan. A. Membantu menyelesaikan kepentingan pimpinan pusat di tempat yang diwakilinya. B. Membina anggota tersier di tempat yang diwakilinya. C. Merintis dan mengembangkan pembentukan pimpinan Jami Persis di tempat yang diwakilinya. Nah ini untuk perwakilan, misalkan untuk tingkat Jakarta kan ada pimpinan pusat perwakilan Jakarta gitu. PP-nya kan di sini di Bandung, tapi di Jakarta juga kan ada pimpinan, tapi adalah bentuknya adalah perwakilan untuk membantu memudahkan administrasi jamiah di tataran ibu kota gitu. Itu untuk pimpinan pusat. Lanjut bab 5, majelis penasihat dan penasehat. Jadi sudah diterangkan dulu ada majelis penasihat, ada penasihat gitu kan. Majelis penasihat, kedudukan pasal 29. Majelis penasihat berkedudukan di tempat kedudukan pimpinan pusat. Jadi untuk tingkat pimpinan pusat namanya bukan penasihat tapi majelis penasihat. Jadi majelis penasihat hanya untuk tingkat pimpinan pusat. Pemilihan dan struktur pimpinan pasal 30. Anggota majelis penasihat dipilih oleh muktamar sebanyak-banyaknya 9 orang. Jadi Pak, majelis penasihat dipilih sebanyak-banyaknya yaitu 9 orang. Nah kita tahu kan ketuanya yaitu Profesor Dr. Maman Abdurrahman sebagai ketua majelis penasihat. Itu tingkat pusat itu. 2.
Majelis penasihat dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya. Jadi majelis penasihat ketua dipimpin oleh ketua dan ketua tersebut dipilih oleh anggotanya. Oleh anggota siapa? Anggota majelis penasihat. Pimpinan majelis penasihat terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Jadi pimpinan majelis penasihat terdiri atas satu ketua, wakil ketua, dan sekretaris. 4. Apabila ketua majelis penasihat berhalangan tetap, kedudukannya dijabat oleh wakil ketua atau salah seorang anggota majelis penasihat hingga muktamar berikutnya. Ditakdirkan ketua majelis penasihat berhalangan tetap, tidak bisa melanjutkan jabatannya, maka otomatis wakil ketua bisa naik jadi ketua majelis penasihat atau digantikan oleh salah satu anggota majelis penasihat. 5. Pejabat ketua majelis penasihat dapat menetapkan wakil ketua majelis penasihat. Jadi pejabat ketua majelis penasihat, tadinya ketua sementara, dapat menetapkan wakil ketua majelis penasihat. 6. Apabila salah seorang atau beberapa orang anggota majelis penasihat berhalangan tetap, ketua majelis penasihat dapat mengangkat anggota majelis penasihat pengganti atas usul anggota majelis penasihat. 7. Anggota majelis penasihat pengganti antara waktu sebagaimana dimaksud ayat 6 diambil dari anggota yang terpilih dalam muktamar dengan peringkat di bawahnya. Jadi penalikan muktamar dengan sekadar milih ketua umum buku, tapi kurang nyata milih para penasihat. Maka nanti ditentukan itu 9 orang sebagai anggota majelis penasihat. Nanti di anggota majelis penasihat itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris. Nah nanti si anggota tersebut memilih ketuanya siapa, gitu kan? Oh ketuanya ini silakan, ke bawahnya silakan. Itu adalah wewenang ketua majelis penasihat. Cuman para penasihatnya dipilih oleh muktamirin. Nanti ditentukan 9 orang misalnya. Ini adalah sebagai majelis penasihat. Nanti untuk menentukan ketuanya siapa? Bukan dipilih lagi oleh muktamirin ketuanya, tapi oleh siapa? Oleh anggota majelis penasihat yang sudah dipilih oleh muktamirin itu. Yaitu tidak majelis penasihat. Fungsi dan tugas. Pasal 31. 1. Majelis penasihat berfungsi sebagai penasihat dan pengawas pimpinan pusat dalam melaksanakan amanah muktamar. Jadi selain penasihat juga sebagai pengawas majelis penasihat. 2. Majelis penasihat tidak mempunyai hubungan struktural dengan para penasihat dan pimpinan jamiah di persis di bawahnya. Coba nomor 2 tinggal. Majelis penasihat tidak mempunyai hubungan struktural dengan para penasihat. Jadi mual ayah misalkan ketua majelis penasihat tingkat pusat berhubungan dengan penasihat tingkat PW, tingkat cabang ayah, mual ayah. Nah, ya aturannya gitu. Misalkan penasihat PC se-Indonesia dikumpulkan ke ketua majelis penasihat pusat majelis penasihat. Jadi tidak ada hubungan struktural gitu. Baik dengan para penasihat PW, dengan para penasihat PD, PC, PJ, gak ada struktural. Dan juga tidak ada hubungan dengan pimpinan jamiah persis di bawahnya malaikat. Jadi misalkan Profesor Dr. Abdul Rahman ngumpulkan para ketua PJ, para ketua PJ terbiasa. Maka kita ada hubungan struktural antara majelis penasihat sama para penasihat atau pimpinan jamiah jahanam negara. Tapi misalkan para pimpinan, para penasihat se-Kabupaten Bandung ngumpul ke kondisikan ku majelis penasihat biasa. Lagi tidak ada hubungan struktural gitu. Tapi upama misalkan PD, ketua PW ada yang hubungan struktural, majelis penasihat tak ada gitu. 3. Untuk kelancaran tugasnya majelis penasihat dapat membuat kaifiat kerja. Persidangan, majelis penasihat melaksanakan sidang sesuai perkembangan yang terjadi dalam jamiah. Ini misalkan ada perkembangan anu memang perlu disidangkan. 2.
majelis penasehat dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mengundang pimpinan pusat gitu. Jadi memang hak veto gitu, gaduh hak gitu majelis penasehat mah. Madinah sebagai penasehat, oke pengawas, tapi pimpinan pusat biasa diundang ku majelis penasehat. Kewajiban dan hak pasal 33. Majelis penasehat berkewajiban melaksanakan pengawasan. Nah, tugasnya memberikan nasihat, pertimbangan dan tadkiro peringatan kepada pimpinan pusat baik diminta atau tidak. Bukan? Lumayan nih, luar biasa nih wewenang penasehat itu. Jadi dia punya kewajiban mengawasi, menasihati, memberikan pertimbangan, memberikan tadkiro atau peringatan kepada pimpinan pusat baik diminta ataupun tidak gitu. Diminta ya bagus, tidak diminta pun memang punya hak gitu pimpinan pusat majelis penasehat untuk memberikan pertimbangan ataupun tadkiro. Jadi sekali lagi baik diminta ataupun tidak. Makanya penasehat itu gak usah misalkan diminta saja, tidak diminta pun silakan punya wewenang, punya hak gitu. 2. Majelis penasehat berkewajiban merespon segala persoalan yang terjadi dalam jamnya di tingkat pimpinan pusat. Jadi kalau memang ada persoalan, silakan cepat-cepat harus respon majelis penasehat ini. 3. Majelis penasehat berkewajiban menyampaikan laporan kinerjanya kepada muktamar. Jadi kita ya laporannya apa? Jadi LPGT dengan sekadar ketua umum hukum, majelis penasehat pun sama melaporkan, menyampaikan laporan kinerjanya kepada muktamar. Pasal 34. Majelis penasehat berhak mengadakan musyawarah. Majelis penasehat berhak mengusulkan sanksi atas anggota pimpinan pusat yang melanggar qanun asasi dan atau qanun dahili. Bukan wewenang pimpinan pusat, wewenang majelis penasehat. Jadi memberikan sanksi teguran kepada anggota pimpinan pusat kepada taskil kalau seandainya memang melanggar IAID. 3. Majelis penasehat berhak mengusulkan sanksi kepada ketua umum apabila melanggar qanun asasi atau qanun dahili dan atau pedoman jamin kepada musyawarah khusus. Jadi memang luar biasa wewenang majelis penasehat ini bisa memberikan sanksi teguran kepada ketua umum juga taskil pimpinan pusat. Nah itu untuk tingkat pusat PP. Jadi namanya ialah majelis penasihat namanya. Nah sekarang selain tadi majelis penasehat ada penasihat apa? Jadi tadi ayat majelis penasehat ayat penasihat. Nah, ini tadi beda sudah dijelaskan. Kalau majelis untuk tingkat PP, nah kalau tingkat ke bawahnya namanya bukan majelis tapi penasihat. Kedudukan penasihat dan para anggota penasihat. 1. Penasihat berkedudukan di tempat kedudukan pimpinan wilayah dan jenjang pimpinan jamnya di bawahnya. Jadi untuk tingkat PW, PD, PC, PR, PJ namanya ialah penasihat, bukan majelis penasihat. Berarti Pak, penasihat. Makanya di sini penasihat. Dan tadi dia tuh bisa nama penasihat. Terus dinya penasihatnya. Ya, penasihat sanes penasihat. Urang biasanya tahu? Penasihat. Urang penasihat. Kenapa memberikan nasihat? 2. Para penasihat tidak memiliki hubungan struktural dengan majelis penasihat maupun sesama para penasihat pada masing-masing jenjang wilayah. Jadi tak ada hubungan struktural antara penasihat PW dengan majelis penasihat tak ada. Jadi mual aya garis instruksinya, mual aya istilahnya hubungan struktural atanapi misalkan penasihat dengan penasihat masing-masing jenjang wilayah. Tadi dia penasihat PW ngumpulkan para penasihat PD terbiasa. Tak ada hubungannya secara struktural. Dan karena kalau kebijakan masih jenjang penasihat. Mata buah ayat kumpulan penasihat sekabupaten Bandung ayat. Jadi para penasihat dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah sesuai jenjangnya sebanyak-banyaknya 5 orang.
Berarti para penasihat sebanyak-banyaknya 5 orang. Tingkat pusat tadi seperti salapan. Kahanatna sebanyak-banyaknya 5 orang. Sebanyak-banyak. Berarti pamimisa kedua kami, tilu kami, 4 kami, hiji ge mangga. Sebanyak-banyaknya 5 orang. Jadi paling seger maksudnya. 4. Pemilihan para penasihat sebagaimana dimaksud ayat 3 dengan memperhatikan pengalaman, komitmen, kontribusi dalam jihad jamnya dan memperhatikan usulan dari para anggota dalam musyawarah jamnya sesuai jenjangnya. Itu kan kriteria penasihat itu. Maka ayeuna pan salian ti musjam teh pemilihan ketua jamaah aya pemilihan penasihat. Kayak muscap salian memilih ketua cabang teh aya oge milih penasihat gitu. Musda sami pan aya milih penasihat. Tah diharapkeun nalika pemilihan penasihat kedah diperhatikeun teh cenah hiji pengalaman. Ya, pengalaman. Mata rata-rata kieu ti urang nalika misalkan janten ketua PJ terus misalkan teu janten ketua PJ angkat sebagai penasihat. Nah, pengalaman anak kan bisa ditularkan gitu maksudnya. Pimpinan cabang, ketua cabang misalkan, foto jadi ketua cabang deh, angkat jadi penasihat naon di arah pengalaman anak kurang. Nu kadua tos kabuktian kan ari ketua mah misalkan komitmen salian di pengalaman, oke komitmen. Nu katilu kontribusi dalam jihad jamiyah dan memperhatikan usulan dari para anggota dalam musyawarah jamiyah sesuai jenjang. Jadi tetap sesuai usulan di para anggota, mangga bari saha ieu ngajukeun penasihat misalkan. Urang 5 catetkeun misalkan. Oh iya pertimbangan teh dasarna pengalaman, dasarna komitmen, dasarna komitmen dalam jihad jamiyah, kontribusi dalam jihad jamiyah gitu. Dan usulan dari para anggota. Itulah kriteria untuk penasihat. Pasal 36 fungsi. Penasihat berfungsi sebagai penasihat dan pengawas pimpinan jamnya masing-masing sesuai jenjangnya dalam melaksanakan program jamnya di tingkat pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting dan pimpinan jamaah. Jadi fungsinya samilah. Penasihatnya memberikan nasihat juga mengawasi. 2. Untuk kelancaran tugasnya penasihat dapat membuat petunjuk pelaksanaan penasihat gitu. Jadi aya juklak jurnisna tentang penasihat. Tupoksina maka dapatkan penasihat. Kewajiban dan hak pasal 37. Penasihat berkewajiban melaksanakan pengawasan, memberikan nasihat, pertimbangan dan tadkiro kepada pimpinan jamiyah sesuai jenjangnya masing-masing baik diminta ataupun tidak. 2. Penasihat berkewajiban merespon segala persoalan yang terjadi dalam jamiyah persis sesuai jenjangnya masing-masing dan memberikan solusi dari persoalan tersebut disampaikan kepada taskil pimpinan jamiyah yang bersangkutan. Jadi kudu responsif penasihat terhadap segala persoalan. Jadi lagi penasehat tapi memperkeruh gitu. Memperkeruh suasana. Justru penasehat memberikan solusi. Ketika ada persoalan, ada masalah di jamiyah atau di jenjang tersebut, maka solusi penasihat sangat diharapkan sekali gitu. Jadi tahu memanaskan suasana penasihat, tapi harus ada memberikan solusi, itulah fungsi penasihat. 3. Penasihat menyampaikan laporan kinerjanya kepada ketua pimpinan jamiyah sesuai dengan jenjang masing-masing. 4. Penasihat berhak mendapat fasilitas jamiyah sebagaimana fasilitas yang diberikan kepada taskil jamiyah sesuai jenjangnya. Ya Pak, udah poin 4 kira diperhatos gitu. Jadi penasihat berhak mendapatkan fasilitas jamiyah sebagaimana fasilitas yang diberikan kepada taskil jamiyah. Taskil teh menang seragam, kadek penasihat ge sami Pak. Misalkan, tenang bae cenah aya mah taskil, penasihat mah teu ieu tinggal berhak mendapat fasilitas jamnya sebagaimana fasilitas yang diberikan kepada taskil jamnya. Taskil misalkan ngiring-ngiring penasihat ge aja gitu. Jadi sama punya fasilitas gitu. Bab 6.
Hisbah. Dewan-dewan. Bagian pertama Dewan Hisbah. Dewan Hisbah, anggota dan pimpinan Dewan Hisbah. 1. Pasal 38. Anggota Dewan Hisbah diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum dengan pertimbangan. Nah, jadi pada Dewan Hisbah itu diangkat ketua umum, jangan diangkat diberhentikan oleh ketua umum dengan pertimbangan. 1. Asas kapasitas keilmuan, kemampuan kompetensi dasar beristinbat hukum, eta kriteria Dewan Hisbah. Kemampuan khusus, spesialisasi, spesifikasi keilmuan baik ilmu syariah ataupun penunjangnya. B. Asas loyalitas, dibuktikan keaktifan di Jamiah Persatuan Islam dan tidak melanggar QA dan QID. C. Asas keterwakilan atau representasi daerah. D. Asas integritas dan moral. Tadi Pak kriteria anggota Dewan Hisbah. Jadi lain ditinggal tina kita berseur sanes Pak. Tapi aya kriteria-kriteria anu memang tos ditatukeun gitu dina ki akidah. Tadi asas keilmuan, mampu kompeten dalam beristinbat gitu hukum. Kemampuan khusus, spesifikasi ilmuwan baik ilmu syariah ataupun penunjangnya. Asas loyalitas, dibuktikan keaktifan di Jamiah Persatuan Islam dan tidak melanggar QA dan QID. Misalkan dia ayah simpatisan, dalam keilmuannya dia sangat luar biasa sekali, bahkan fatwa-fatwanya pun sangat bagus sekali, tapi ternyata dia tidak aktif di Jamiah, nggak bisa diangkat sebagai anggota Dewan Hisbah. Walaupun misalkan dia punya masa, punya umat, fatwanya hampir sesama dengan persis, tapi dia simpatisan, tidak aktif di Jamiah, tidak bisa. Ya harus aktif di Jamiah dan tidak melanggar QA dan QID. Seueur di orang di ustad kahot masa punya umat juga banyak, bahkan fatwa-fatwanya pun bagus, tapi karena dia di luar Jamiah, artinya dia tidak aktif di Jamiah, maka tidak bisa diangkat menjadi anggota Dewan Hisbah. 2. Anggota Dewan Hisbah dapat diusulkan oleh pimpinan wilayah setelah bermusyawarah dengan pimpinan daerah. Jadi TPW, musyawarah di PD. 3. Dalam mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Hisbah, ketua umum dapat menyelenggarakan musyawarah khusus. 4. Pimpinan Dewan Hisbah terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan ketua komisi. Jadi itu struktur organisasi Dewan Hisbah. 5. Ketua Dewan Hisbah dipilih oleh para anggota Dewan Hisbah. Jadi milik ketua Dewan Hisbah nyaku anggota deui pada tiasa ku mutamirin. Genap, ketua Dewan Hisbah adalah anggota musyawarah pimpinan lengkap. 7. Untuk kelancaran tugasnya pimpinan Dewan Hisbah dapat membuat kaifiat kerja yang disahkan oleh pimpinan pusat. 8. Pimpinan Dewan Hisbah dapat mengusulkan kepada pimpinan pusat untuk membentuk tim sekretariatan dalam membantu tugas Dewan Hisbah yang ditetapkan oleh pimpinan pusat. Pasal 39. Fungsi dan tugas Dewan Hisbah berfungsi sebagai dewan pertimbangan hukum syara dalam Jamiah Persis gitu. Ya, wewenang Dewan Hisbah dalam masalah hukum syara. 2. Dewan Hisbah bertugas untuk memperkuat metodologi istinbat hukum khas Persatuan Islam baik secara umum ataupun khusus. 3. Dewan Hisbah bertugas melakukan pengkajian syara sebagai respon atas persoalan umat yang aktual dan strategis. Mata nalika misalkan aya masalah keumatan, utamana dina masalah hukum syar'i, maka ajarkeun ke digodok ku Dewan Hisbah. 4. Dewan Hisbah bertugas membuat panduan baik akidah, ibadah maupun muamalah bagi anggota Persatuan Islam. 5. Dewan Hisbah bertugas untuk mengkader ulama dan menjaga tradisi keulamaan Persatuan Islam baik secara struktural maupun kultural. Alhamdulillah ayeuna ku Dewan Hisbah ayeuna Pak aya kader-kader ulama gitu.
ya musyaid digeuning. Terus nalika misalkan sisa kali aya sidang kanggo ngajawab di risalah majelis iftah eta teh panu ulang hari anu kita sebagai kader-kader Dewan Hisbah kanggo kapayun. Genep Dewan Hisbah bertugas memutuskan persoalan di ketumnya. Jadi persoalan hukum syaratnya. Persidangan pasal 40. Dewan Hisbah melaksanakan sidang sekurang-kurangnya 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi 1 tahun 2 kali berarti persidangan. 2. Dewan Hisbah dapat mengundang Dewan Takhir, Dewan Hisab dan Ruqyah dan pakar lain di bidangnya. Kalau memang diperlukan Dewan Hisbah misalkan ya masalah ruqyah, ya berarti Dewan Hisab secara ruqyah ngeunaan hukum ngeunaan pemaparan take penggalian hukumnya oleh Dewan Hisbah gitu. 3. Hasil keputusan sidang Dewan Hisbah dibuat dalam bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris. Di keputusan ada. 4. Hasil keputusan sidang Dewan Hisbah ditetapkan dan disosialisasikan oleh pimpinan pusat. Jadi tetap sidang Dewan Hisbah ngayakeun sidang, engke aya keputusanana, diketuk keputusan diserahkan ke pimpinan pusat yang mengeluarkan edarannya dan untuk disosialisasikan oleh pimpinan pusat. Jadi terbiasa langsung Pak ku Dewan Hisbah terbiasa. Tapi hayang edaranana surat keputusanana di pimpinan pusat. Dewan Hisbah mah sekadar menyidangkan kemudian buat rumusan, buat istinbat seperti apa, tanda tangan oleh ketua dan sekretaris, serahkan kepada pimpinan pusat. Nanti pimpinan pusat yang mengedarkan surat edaran hasil keputusan itu. Hasil keputusan sidang Dewan Hisbah ditetapkan oleh pimpinan pusat bersifat mengikat kepada anggota persis dan otonom. Kewajiban dan hak Dewan Hisbah berkewajiban merespon persoalan yang diajukan umat berkaitan dengan hukum syara. Wajib Dewan Hisbah. 2. Dewan Hisbah berkewajiban mengkaji hukum-hukum syara sebagaimana dimaksud ayat 1. 3. Dewan Hisbah berkewajiban menyusun petunjuk pelaksanaan atau kaifiat ibadah untuk keperluan umat. 4. Dewan Hisbah berkewajiban untuk mengkader ulama persis berkoordinasi dengan pusat pendidikan dan pelatihan persis. Jadi punya kewajiban yang sangat luar biasa, salah satunya ialah mengkader ulama persis. Pasal 42, Dewan Hisbah berhak melaksanakan sidang atas persetujuan pimpinan pusat. Jadi tetap nalika bade sidang kudu aya persetujuan di pimpinan pusat. Ketua Dewan Hisbah berhak mengikuti musyawarah pimpinan lengkap sesuai ketentuan pasal 113. Dewan Hisbah berhak mendapatkan fasilitas jamiah sesuai kebutuhan dan kemampuan pimpinan pusat. Jadi sabi bagi Dewan Hisbah desa katidak pisan pentingna maka berhak mendapatkan fasilitas jamiah. Dapat sedikit ngeunaan sejarah Dewan Hisbah ini pada awalnya ketika 1934 namanya bukan Dewan Hisbah tapi Majelis Agama namanya itu. Jadi 1934 namanya Majelis Agama gitu. Kemudian berlanjut masih Majelis Agama. Nah kan persis pernah dibekukan oleh tentara pasukan Jepang 1942 sampai 1948. Nah 1948 ada lagi kan dihidupkan lagi oleh Ustaz Isa Ansori persis itu. Maka yang tadinya Majelis Agama Persatuan Islam kemudian dirubah menjadi Majelis Ulama Persatuan Islam gitu. Jadi sebelum Dewan Hisbah namanya adalah pertama 34 itu Majelis Agama Persatuan Islam. Kemudian 1948 oleh Ustaz Isa Ansori namanya adalah Majelis Ulama gitu Persatuan Islam. Nah kemudian 1968 dirubah lagi kan. Ini namanya ialah Dewan Hisbah. Jadi istilah Dewan Hisbah adalah 1968 katanya. Yaitu ketika masa kepemimpinan Ustaz Abdul Rahman gitu. Jadi namanya adalah Dewan Hisbah. Jadi awalnya adalah Majelis Agama, kemudian Majelis Ulama Persatuan Islam, kemudian Dewan Hisbah. Nah dulu juga ada pro kontra itu kan, terutama ketika perubahan nama
dari Majelis Ulama Persatuan Islam menjadi Dewan Hizbah gitu. Ada pro kontra, tapi akhirnya tetap diputuskan di muktamar namanya ialah Dewan Hizbah. Dan Majelis Ulama Persatuan Islam, istilah ini diambillah oleh MUI sekarang. Kan MUI itu kalau tidak salah 1975 tuh, 7075 kalau tidak salah itu. Ketuanya kan Dr. Hamka, Majelis Ulama Indonesia gitu. Padahal dulunya ialah Persis itu pernah menyebutkan atau memakai istilah Majelis Ulama Persatuan Islam. Sebelumnya Majelis Agama Persatuan Islam berubah Majelis Ulama Persatuan Islam. Kesininya berubah lagi 1968 Dewan Hizbah. Istilah Majelis Ulama diambil oleh Majelis Ulama Indonesia, itu katanya seperti itu. Tetap itu adalah Majelis Ulama yang sekarang, Majelis Ulama Indonesia. Kemungkinan itu katanya walau alam mengambil istilah dari Persatuan Islam, Majelis Ulama Persatuan Islam gitu. Bahkan kan hebatnya dulu Majelis Ulama Persatuan Islam ini suka ikut atau diundang oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi kalau Muhammadiyah itu namanya ialah Majelis Tarjih gitu. Suka diundang oleh Majelis Tarjih. Kemudian ketika periode Ustaz Abdul Rahman bukan diputuskan tapi diberhentikan. Kenapa? Tapi Ustaz Abdul Rahman mengajukan syarat, silakan Majelis Ulama boleh ikut sidang Majelis Tarjih, tapi keputusan Dewan Hizbah atau Majelis Ulama Persatuan Islam harus ditaati oleh Majelis Tarjih. Nah itu kan. Tapi ternyata Majelis Tarjih katanya menolak, maka Ustaz Abdul Rahman mencabut. Maka mulai saat itu Majelis Ulama Persatuan Islam tidak pernah ikut lagi sidang Majelis Tarjih yang diadakan oleh Muhammadiyah. Jadi awalnya seperti itu. Jadi Majelis Agama Persatuan Islam, kemudian Majelis Ulama Persatuan Islam, 1968 barulah namanya ialah Dewan Hizbah. Bagian kedua, Dewan Hisab dan Ruqyah, pimpinan dan anggota. Dewan Hisab dan Ruqyah dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum sama. 2. Anggota Dewan Hisab dan Ruqyah dapat diusulkan oleh pimpinan wilayah setelah bermusyawarah dengan pimpinan daerah. 3. Ketua umum dapat mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Hisab dan Ruqyah melalui musyawarah khusus. 4. Pimpinan Dewan Hisab dan Ruqyah terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris. 5. Ketua untuk kelancaran tugasnya pimpinan Dewan Hisab dan Ruqyah dapat menyusun kaifiat kerja yang disahkan oleh pimpinan pusat. 6. Anggota Dewan Hisab dan Ruqyah diangkat oleh pimpinan pusat dengan mempertimbangkan rekomendasi ketua Dewan Hisab dan Ruqyah. 7. Ketua Dewan Hisab dan Ruqyah adalah anggota musyawarah pimpinan lengkap. 8. Tasdid pimpinan Dewan Hisab dan Ruqyah dapat mengusulkan kepada pimpinan pusat untuk memfasilitasi staf sekretaris Dewan Hisab dan Ruqyah yang diperbantukan. Fungsi dan tugas Dewan Hisab dan Ruqyah berfungsi sebagai dewan peneliti dan pengkaji hisab dan ruqyah. Jadi kalau tadi Dewan Hizbah ialah untuk mengkaji masalah-masalah syar'i, akidah, ibadah, dan muamalah. Nah kalau hisab dan ruqyah pengkaji hisab dan ruqyah. Penentuan awal, tanggal, bulan-bulan hijriah, gerhana, kemudian waktu-waktu sholat, itu adalah ranahnya Dewan Hisab dan Ruqyah. Nah ini amanah kan Dewan Hisab dan Ruqyah ranahnya, bukan Dewan Hizbah. Persidangan Dewan Hisab dan Ruqyah melaksanakan sidang sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan umat. Jadi kalau tadi Dewan Hizbah 6 bulan sekali, kalau Hisab dan Ruqyah 1 tahun 1 kali. 2. Dewan Hisab dan Ruqyah dapat mengundang pakar sesuai dengan bidang yang diperlukan. Jadi kalau seandainya misalkan Hisab dan Ruqyah mau sidang, kemudian ada sebuah permasalahan mengenai hisab atau hilal, silakan bisa mengundang pakar. Di antaranya yang sudah dipakai itulah Pak Thomas Jamaluddin. Di Pak Thomas Jamaluddin salah satu memang suka diundang oleh Dewan Hisab dan Ruqyah. 3. Hasil kajian, penelitian, dan keputusan Dewan Hisab dan Ruqyah ditetapkan dan disosialisasikan oleh pimpinan pusat. Ditetap karena sama dengan Dewan Hizbah tadi, disosialisasikan atau surat keputusannya itu adalah ranah pimpinan pusat. Kewajiban dan hak pasal 46. Dewan Hisab dan Ruqyah berkewajiban melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang hisab dan ruqyah. 2. Dewan Hisab dan Ruqyah berkewajiban merespon segala persoalan hisab dan ruqyah di masyarakat dan negara. 3. Dewan Hisab dan Ruqyah berkewajiban
membuat almanak Islam sebagai petunjuk pelaksanaan ibadah untuk keperluan anggota jami khususnya dan umat Islam umumnya. Maka almanak ya berdasarkan DHR, Dewan Hisab dan Ruqyah. Pasal 47, Dewan Hisab dan Ruqyah berhak mengadakan permusyawaratan dengan sepengetahuan pimpinan pusat. Ketua Dewan Hisab dan Ruqyah berhak mengikuti musyawarah pimpinan lengkap sesuai ketentuan pasal 115. Dewan Hisab dan Ruqyah berhak mendapat fasilitas jamiah sesuai kebutuhan dan kemampuan pimpinan pusat. Jadi ayat fasilitas. Bagian ketiga, Dewan Takkir. Ini baru kan. Pimpinan dan anggota. Dewan Takkir dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum. Anggota Dewan Takkir dapat diusulkan oleh pimpinan wilayah setelah bermusyawarah dengan pimpinan daerah. Ketua umum dapat mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Takkir melalui musyawarah khusus. Pimpinan Dewan Takkir terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, para ketua bidang kajian, dan para sekretaris. Di halaman belakang itu ada tuh Dewan Takkir, Dewan Hisbah, Dewan Ruqyah sebenarnya. Untuk kelancaran tugas pimpinan Dewan Takkir dapat membuat kaifiat kerja yang disahkan oleh pimpinan pusat. 6. Anggota Dewan Takkir diangkat oleh pimpinan pusat berdasarkan usulan Ketua Dewan Takkir. 7. Ketua Dewan Takkir adalah anggota musyawarah pimpinan lengkap. Apa fungsinya Dewan Takkir? Jadi kalau tadi Dewan Hisbah adalah masalah syar'i, Hisab dan Ruqyah masalah ruqyah, Dewan Takkir berfungsi sebagai dewan peneliti dan pengkaji dalam bidang pemikiran dakwah, aliran keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka Dewan Takkir mah tukang mikir gitu. Mikir naon? Mikir dina masalah strategi ya biasa aya aliran keagamaan kudu kumaha teh eta bagian karena Dewan Takkir gitu. Masalah ekonomi keumatan kudu kumaha masalah Dewan Takkir. Sosial, budaya, dan juga politik itu adalah Dewan Takkir memikirkan. Kayak masalah hukumnya ada Dewan Hisbah gitu. 2. Dewan Takkir bertugas melakukan penelitian dan pengkajian dalam bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Dewan Takkir memang tukang mikir. Ya pendidikan di PSS nah ya lemah wae kudu kumaha bagian Dewan Takkir mikirna. Dewan Takkir membentuk dan membawahi pusat-pusat kajian sesuai kebutuhan. Persidangan. Dewan Takkir melaksanakan sidang sekurang-kurangnya 4 kali. 4 kali dalam setahun. Nanti Dewan Hisbah 6 bulan sekali, Hisab Ruqyah 1 tahun. Nah kalau Dewan Takkir ini harus digalakan 4 kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan. Dewan Takkir dapat mengundang pakar sesuai dengan bidang yang diperlukan. Hasil kajian, penelitian, dan keputusan Dewan Takkir ditetapkan dan disosialisasikan oleh pimpinan pusat. Itu ranah adalah pimpinan pusat untuk menetapkan, untuk mensosialisasikan melalui surat keputusan. Kewajiban dan hak pasal 51. Dewan Takkir berkewajiban meneliti persoalan-persoalan dakwah, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Dewan Takkir berkewajiban merespon segala persoalan yang berkaitan dengan pemikiran dakwah, aliran-aliran keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dewan Takkir berkewajiban menyampaikan masukan kepada pimpinan pusat tentang persoalan yang berkaitan dengan pemikiran dakwah, aliran-aliran keagamaan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 52. Dewan Takkir berhak mengadakan pengkajian atas persetujuan pimpinan pusat. Ketua Dewan Takkir berhak mengikuti musyawarah pimpinan lengkap sesuai ketentuan pasal 113. Nanti ada di pasal berikutnya. Dewan Takkir berhak mendapat fasilitas jamiah sesuai kebutuhan dan kemampuan pimpinan pusat. Jadi samipak ini fasilitas. Bagian keempat, Dewan Kehormatan Jamiah. Ini baru nih, DKJ, Dewan Kehormatan Jamiah. Ruang lingkup dan kewenangan.
Dewan Kehormatan Jamiah adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakan aturan di lingkungan Jamiah Persis. 2. Ketua dan Sekretariat Dewan Kehormatan Jamiah ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Umum. 3. Anggota Dewan Kehormatan Jamiah bersifat ad hoc. 4. Dewan Kehormatan Jamiah sebagaimana dimaksud ayat 1 memiliki kewenangan untuk memiliki anggota dan atau tasya pimpinan Jamiah yang melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud ayat 4 adalah berupa pelanggaran sebagaimana pasal 19 ayat 1 huruf A, huruf C, dan huruf D. Pasal 18 tadi. 6. Dewan Kehormatan Jamiah berwenang juga untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus kejamiahan atas perintah pimpinan pusat Persis. 7. Dewan Kehormatan Jamiah merekomendasikan sanksi kepada pimpinan pusat terhadap anggota Persis yang terbukti melanggar QAID serta aturan-aturan Jamiah lainnya. Dewan Kehormatan Jamiah merekomendasikan pemulihan keanggotaan kepada pimpinan pusat terhadap anggota Persis yang terbukti bersalah. 9. Untuk kelancaran tugas Dewan Kehormatan Jamiah pimpinan pusat membuat kaifiat kerja. Jadi Dewan Kehormatan Jamiah DKJ. Wabili misalkan ayah anggota melanggar, ieu ke di bahasa usaha bagian DKJ Dewan Kehormatan Jamiah sidang. Nah, ayah sanksi atau tertutup kemungkinan dipulihkan deui kitu nama baikna. Pami misalkan ayah anggota bermasalah. Jadi ujug-ujug memang hak veto salah-salah tetap ayah sidang ke bagian Dewan Kehormatan Jamiah. Tentang mereka temuan misalkan pelanggaran atau misalkan kecurangan atau itu ya cek bisa dapatkan kan ayat DKJ Dewan Kehormatan Jamiah asal ayat data oke fakta gitu. Ya ulah sekadar ngomong-ngomong tanpa ada fakta dan juga lapor ke mereka DKJ namun resma gitu. Persidangan Dewan Kehormatan Jamiah melaksanakan sidang atas perintah pimpinan pusat. Nah, ini diperintah. Persidangan Dewan Kehormatan Jamiah dilakukan oleh majelis yang beranggotakan sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang. Persidangan Dewan Kehormatan Jamiah dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan anggota. Anggota majelis sebagaimana ayat 2 terdiri dari unsur majelis penasehat, unsur pimpinan pusat, unsur pimpinan wilayah, unsur pimpinan daerah, dan atau unsur pimpinan cabang. Bisa ya anggota cabang bermasalah tangkai disidangkeun ku Dewan Kehormatan Jamiah gitu. Terdiri dari ketua, sekretaris, anggota. Saha wae eta majelis penasehat hiji majelis penasehat tingkat pusat, unsur pimpinan pusat, taskil pimpinan taskil PP, unsur pimpinan wilayah, unsur pimpinan daerah atau unsur pimpinan cabang gitu. Itu sebagai majelis sidang Dewan Kehormatan. Pasal 55, Dewan Kehormatan Jamiah menggelar sidang dengan memanggil anggota yang diduga melakukan pelanggaran berat di tempat yang bersangkutan berdomisili. Berarti sidangnya bisa di mana? Sidangnya bisa di mana ya? Di tempat. Misalkan ada cabang cabuang, misalkan ya. Melanggar sidang di cabang. Pelanggaran di tempat yang bersangkutan berdomisili dirinya gitu. Dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat 1, Dewan Kehormatan Jamiah memeriksa identitas yang bersangkutan dan membacakan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan. Jadi tetap asas praduga tidak bersalah. Dibacakan heula ieu, mana identitasna terus we dibacakeun dugaan atau naon wae masalah. 3. Anggota yang diduga melakukan pelanggaran dapat melakukan tabayun. Jadi klarifikasi penjelasan dengan menanggapi dugaan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana ayat 2 baik berupa sanggahan atau pengakuan. Jadi memang punya hak gitu untuk membela diri anggota tersebut ketika misalkan proses persidangan. 4. Apabila anggota yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana ayat 2 menyanggah, maka yang bersangkutan harus menyampaikan pembuktian baik berupa tulisan atau saksi. Silakan Pak, ayat masalah ini melanggar. Silakan boleh tabayun, boleh juga menyanggah, tapi harus berdasarkan data dan juga fakta atau saksi. Apabila terbukti bahwa anggota yang diduga melakukan pelanggaran berat, maka
Majelis Dewan Kehormatan Jamnya menetapkan yang bersangkutan bersalah dan merekomendasikan kepada pimpinan pusat untuk memberhentikan keanggotaannya kalau seandainya bersalah terbukti. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Akidah tentang Dewan Kehormatan Jamnya diatur dalam Fiqh Jamnya. Bab 7, badan-badan. Bagian pertama, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis. Jadi ada badan nih. Kewenangannya, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis memiliki kewenangan memetakan, mengarahkan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi kader-kader Persis, baik di lingkungan induknya maupun di lingkungan bagian otonom. Tapi rata-rata badan rumah namanya kamari itu betul-betul. Maka tidak ada memang tacan ketiga, lagi masih dalam proses perumusan kaifiat atau langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh badan-badan. Salah satunya ialah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis. Jadi di waktu itu supaya kan alika aranjeuna teh bisa menjadi tasdil baik di tingkat cabang, daerah, wilayah, tos mumpuni tos aya pelatihan kader. Pimpinan dan anggota pasal 57. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua umum. Jadi ada Balitbang, Badan Penelitian dan Pelatihan dan Pengembangan. Oke, ayat ketuanya. Anggota Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis dapat diusulkan oleh bagian otonom pusat dan pimpinan wilayah Persis setelah bermusyawarah dengan pimpinan daerah. Jadi pada jadi anggota Balitbang maka diusulkan ke pimpinan melalui pimpinan daerah. Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis terdiri atas kepala, sekretaris, serta struktur yang dibutuhkan. Jadi ayat kepala Balitbang, sekretaris, oke, struktur yang dibutuhkan. Untuk kelancaran tugasnya, pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis membuat kaifiat kerja yang disahkan oleh pimpinan pusat. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis adalah anggota musyawarah pimpinan lengkap. Fungsi dan tugas, apa fungsinya? Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis berfungsi sebagai sentral dan pengkaderan Persis bagian otonom dan lembaga-lembaga jamnya secara holistik, menyeluruh dan terpadu. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis bertugas untuk memetakan, mengarahkan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagian anggota Persis, bagian otonom, dan lembaga-lembaga jamnya secara berjenjang dan simultan. Eta fungsi mana? Kementerian bagian pelatihan kader dan kewajiban dan hak. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis wajib memetakan, mengarahkan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis, bintek, dan training kader jamnya dalam upaya membangun giroh berjamnya serta internalisasi kepersisan dan di kalangan anggota. Jadi kayak misalnya tapi aya bisa biasa diusulkan kanggo ngiringan pelatihan pamitos berjalan bareng-bareng. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis berkewajiban merespons segala persoalan yang berkaitan dengan menurunnya kualitas komitmen dan militansi jamnya di lingkungan anggota Persis dan anggota bagian otonomnya. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis wajib mengeluarkan sertifikat kaderisasi sesuai dengan kebutuhan jenjang kaderisasi di jamnya induk maupun bagian otonom. Jadi aya kita sertifikat namun terus beres di pelatihan. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis berkewajiban menyampaikan masukan kepada pimpinan pusat tentang persoalan yang berkaitan dengan promosi tasnil berdasarkan jenjang kaderisasi dan kualifikasi kader. Pasal 60, logika pasal 60-nya. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis berhak mengadakan musyawarah atas pengetahuan pimpinan pusat. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis berhak mengangkat tim instruktur sesuai dengan kebutuhan jenjang kaderisasi di jamnya induk maupun bagian otonom. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis berhak mengikuti musyawarah pimpinan lengkap sesuai ketentuan pasal 115. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kader Persis berhak mendapatkan fasilitas jamnya sesuai kebutuhan dan kemampuan pimpinan pusat. Sakit heula banyak tingkat pasal 60 kita Badan Pelatihan Kader. Insyaallah kita lanjutkan bagian kedua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Persis. Memang kadina memang pembahasan struktur di tingkat pimpinan pusat. Kakek disambung deui ku tingkat pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang.
memakai pimpinan ranting pimpinan jam'iyah. Sakitu mangga babila pertarusan urang diskusikan sasangan. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran kepada Al Ustaz yang telah menyampaikan halaqah ulun dahili dari bab 4 sampai bab 8 udah disampaikan dengan begitu jelas dan begitu rinci. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, kepada bapak-bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan, mumpung Al Ustaz masih ada di sini. Saya rasa tahun dulu, Pak. Saya rasa ibadah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Kalau pelanggaran di jamaah, tadi kan solusinya di lumayan Dewan Kehormatan Jamiyah. Nah, untuk pelaporannya apabila di ujung ke jalan di pimpinan jamaah nyeleneh itulah melanggar diyakini, apakah kita harus berjenjang untuk pelaporannya? Jadi misalnya dari PJ ke PJ dulu, kemudian ke PJ dan langsung nanti ke DKJ, atau kita bisa langsung ke DKJ begitu untuk pelaporan apabila ada pelanggaran. Tapi kan izin saya, kalau izin terkawis tadi saya Mahat Ali itu, tapi bukan namanya kopi, tapi untuk penjelasan kita kumaha Mahat Ali itu teh. Atau nuka hiji, ketika misalkan ada anggota yang memang melanggar, ya, misalkan di tingkat pimpinan jamaah, silakan itu diselesaikan dulu, yaitu di tingkat pimpinan jamaah, bisa tidak dibereskan. Jadi jangan ujung-ujung langsung ke tingkat atas, kamu langsung ke PD, beres ini lagi kurang, suka beres itu kurang ke pimpinan jamaah, gitu. Berjenjang seperti itu kan. Seandainya misalkan ternyata tidak beres, dan ini memerlukan tenaga yang lebih luas lagi, baru ke jenjang atasnya. Siapa? Yaitu pimpinan cabang. Diselesaikan dulu di tingkat pimpinan cabang, bagusnya itu. Siapa tahu oleh pimpinan cabang bisa selesai. Ternyata oleh cabang sudah ditangani, ternyata masih misalkan belum bisa diselesaikan, baru meningkat ke tingkat pimpinan daerah, gitu. Supaya berjenjang. Kenapa? Karena kalau melihat ini adalah strukturnya, ini kalau seandainya misalkan tidak bisa diselesaikan oleh tingkat-tingkat di bawahnya, baru masuk ke tingkat DKJ, Dewan Kehormatan Jamiyah. Jadi kalau misalkan ada itu selesaikan dulu di bawah. Nanti misalkan ketika di bawah tidak selesai, baru ke tingkat atasnya, boleh berjenjang. Ketika PD misalkan tidak bisa menyelesaikan, tidak menutup kemungkinan, arahkan kepada pimpinan wilayah. Sekarang kan di tingkat pimpinan wilayah ada hal-hal yang baru bahkan bisa menyelesaikan. Nah, baru ketika PW tidak bisa menyelesaikan, nah ini nanti ranahnya adalah ranah pimpinan pusat. Nanti pimpinan pusat mengarahkan kemana ini? Ke DKJ, Dewan Kehormatan Jamiyah. Setelah melalui beberapa fase, tahapan-tahapan, dan ini ternyata perlu untuk disidangkan. Apalagi misalkan ini menyangkut nama baik jamiyah, gitu. Berarti ini masalahnya sudah memang pelik sekali. Kalau seandainya misalkan memerlukan penyelesaian di tingkat pimpinan pusat, jadi usahakan dulu berjenjang, gitu. Jangan dulu sampai ke Dewan Kehormatan Jamiyah, kita mentok pisan, terakhir pisan kalau bisa. Jadi kalau bisa berjenjang bertahap. Kalau sudah mentok baru itu nanti ke tingkat pimpinan pusat, yaitu oleh Dewan Kehormatan Jamiyah. Itu sudah pikir yang pertama. Jadi harapkan berjenjang lah, supaya memang ada tahapannya. Jangan sampai misalkan ada di jamaah, cang-cang langsung KPP, orang cabang tak palu, orang PD tak palu, buka aja nomornya, nah ke PP di klarifikasi KPD atau kacang itu kata ada, berarti langsung paluhur. Inilah fungsinya adalah tahapan-tahapan dalam jamaah.
Kemudian yang kedua, ini masalah ma'had ali. Nah ini sebetulnya memang sudah lama ada di Persatuan Islam ini. Salah satunya yang sudah ada ialah di Garut katanya, dan juga di Tasik itu sudah ada ma'had ali ini. Jadi ma'had ali itu ialah tingkat perguruan tinggi gitu. Tapi ini fokus ke dalam masalah pengkaderan gitu. Pengkaderan keulamaan. Kalau dulu katanya itu adalah maksudnya adalah non-formal, gak tahu sekarang katanya mau diformalkan. Bahkan katanya sekarang pimpinan daerah Kabupaten Bandung pun siap, gitu kan. Dan ma'had ali ini kalau di Kemenang itu kalau tidak salah di bawah PK Pontren gitu kan. Dan memang ada aturannya gitu kan. Ada aturan, bahkan silabus kurikulumnya pun ada dari Kementerian Agama. Jadi fokus kan karena mengaji kita kuning gitu. Ma'had ali kan, ma'had itu adalah pesantren tinggi gitu. Silakan dikaji, kita beritahu. Nah, ada anggarannya juga ada. Makanya sekarang kan sedang menjamur itu ma'had. Bahkan Kabupaten Bandung pun katanya siap gitu untuk mengadakan ma'had. Hal itu tetap tadi adalah masalahnya SDM, sumber daya manusia. Yang kedua adalah memang lahannya harus ada. Kenapa? Karena luar biasa itu kan ma'had itu fokus. Itu kalau tidak salah sudah ada kan kurikulum silabus yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat gitu, mengenai ma'had ali dan prosedur pendiriannya seperti apa gitu. Ya mudah-mudahan di Kabupaten Bandung ada betul ma'had ali ini untuk menampung nanti untuk mengkaderan kader-kader Jamiah Persatuan Islam, terutama kader-kader ulama. Bahkan sekali fokus itu kan pendalaman pada kitab-kitab kuning. Bahkan katanya tidak hanya kitab-kitab kuning kan, tapi kitab-kitab Baido, kitab-kitab putih pun katanya ada untuk pembahasannya mengenai silabus itu di ma'had ali. Nanti kita carilah referensi mengenai keberadaan ma'had ali. Itu sudah pikir? Alhamdulillah, dua pertanyaan dari Ustaz Taufik sudah dijawab dengan genre. Mungkin ada lagi? Pak Iwan? Nanya? Ada? Mari nanya. Nanya aja. Kita sedikit dari masalah jadi masalah Dewan Isbah. Terus perkawis keputusan Dewan Isbah harus sifat terpenting ke dalam dan juga penting secara umum. Misalnya di penentuan hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, kita sudah punya ketetapan sendiri, tapi di ujungnya gitu selalu menunjuk kepada keputusan pemerintah. Padahal yang notabene pemerintah itu sendiri kita ketahui lah, apalagi dari Kementerian Agama. Kadang saya salut dengan ormas yang lain, ada yang kalau udah gitu ya gitu. Saya tadi juga menjelaskan tadi. Sampai Dewan Hisab ya, Dewan Hisab dan Rukyat. Sama dia. Oh, itu tadinya nak. Oh, Adanya apa misalnya? Jadi memang Dewan Hisab dan Rukyat ini punya otoriter ya. Punya otoriter itu untuk menentukan tanggal-tanggal bulan Hijriah. Salah satunya biasanya itu kan 1 Ramadan, penetapan 1 Ramadan yang ramai itu. Kemudian 1 Syawal, juga 1 Dzulhijjah. Karena itu yang dipakai kan, yang memang jadi cukup menarik kan gitu kan. Biasanya itu kan, jadi 1 Ramadan, 1 Syawal, kemudian 1 Dzulhijjah. Padahal kan bulan-bulan yang lainnya pun sama sebetulnya. Cuma ini biasanya karena dipakai untuk kegiatan-kegiatan ibadah hari raya. Nah dulu kemarin memang pernah kan itu. Dan sebetulnya memang Persis itu sudah menaikkan. Yang awalnya memang adalah 2 derajat, Persis sudah lebih tinggi kemarin itu 3 derajat. 3 derajat. Kriteria Mabim itu. Jadi ikut 3 derajat waktu itu. Nah ternyata ini pemerintah belum naik gitu. Padahal awalnya memang Persis dan pemerintah itu pernah sama kan. 2 derajat sama apa itu pernah sama. Makanya tidak pernah bentrok gitu. Tapi kesininya ternyata Persis agak naik sedikit gitu kan. Yang tadinya 2 derajat maka ditaikkan menjadi 3
3 derajat itu. 3 derajat. Kenapa? Karena menurut penelitian 2 derajat itu masih meragukan gitu katanya. Maka ditaikanlah kriterianya untuk hilal itu kan. Sehingga Persis naik, ini pemerintah masih tetap gitu kan. Pemerintah masih tetap. Yang akhirnya kan sering terjadi perbedaan. Kadang sama, kadang juga beda gitu. Nah, ketika bedanya Almanak misalkan menetapkan hari Selasa gitu kan. Nah, ternyata pemerintah menetapkan hari Senin gitu kan. Nah, kenapa hari Selasa? Karena menurut kriteria Dewan ini belum masuk 3 derajat itu kan. Sementara untuk pemerintah kan karena memang masih berpegang 2 derajat udah masuk. Maka misalkan Persis hari Selasa, pemerintah hari Senin. Dan pada akhirnya kan itu kan, ketika sidang isbat kan, akhirnya ternyata Persis juga ikut. Nah, ini kan kita kebanyakan dulu kemarin itu kan, ketika periode Kiai Haji Ustaz Aceh Jakaria itu kan. Nah, ini adalah itu masalah ammah, masalah keumatan. Kenapa? Nah, ini kan ketika Dewan Isbat sudah menentukan seperti itu, kemudian diserahkanlah ulil amri itu kepada pimpinan pusat. Maka disinilah imarahnya. Maka tadi Pak, Dewan Hisab dan Rukyat, walaupun dia ahli dan sudah menetapkan, tapi tetap keputusan akhir ada di pimpinan pusat. Itu kan? Makanya ketika pimpinan pusat misalkan mengedarkan 1 Syawal itu hari Selasa, tapi pas Emprona, pas sidang isbat ikut dengan pemerintah, ternyata jadi hari Senin ikut kepada pemerintah. Nah, ternyata itu adalah demi kemaslahatan bersama. Itu kan seperti itu. Jadi apa itu dirinya? Terus ternyata cek turun urang milu bae mah kapan pemerintah. Bahkan kan ada yang mengusulkan juga. Atau lah begitu macam apa kriterianya turunkan. Nya tok 3 derajat, sarwa teh bae mah jeung pemerintah 2 derajat. Dewan Hisab dan Rukyat tetap bertahan tidak. Tetap kami akan 3 derajat gitu. Tetap akan 3 derajat. Dan pada akhirnya ternyata Persis menaikkan 3 derajat, tetap dalam 3 derajat, otomatis ternyata pemerintah, kemudian Mabim termasuk EU ikut juga kan menaikkan. Ternyata betul menurut penelitian bahwasanya 2 derajat itu, hilal 2 derajat itu belum bisa ditentukan, gitu, belum bisa ditetapkan, maka ditaikkan. Nah, maka sekarang insya Allah sama gitu. Insya Allah tidak akan berbeda lagi. Kenapa? Karena memang sudah hampir sama, kecuali kalau seandainya pemerintah turun lagi, itu pasti akan beda lagi gitu. Kalau sekarang kalau ke depan sama, silakan kan. Kemarin kan sudah sama ya. Kemarin juga misalkan ketika apa? Kita bakal beda dari saya muam beda dari nah ini mah beda misalnya gitu. Kriterianya antara pemerintah kemudian termasuk persatuan Islam. Tinggal satu mungkin masih yaitu Muhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammad itu tidak mengenal yang namanya derajat, tapi lebih banyak wujud kan. Geus nengtet tidak mengenal berapa derajat namanya. Pokoknya masalah geus nengtet udah masuk gitu. Tanggal baru atau bulan baru gitu. Tapi kalau Persis sama juga NU sama itu kan. Ada kriterianya. Hilal itu sudah wujud, tapi ini sudah mencapai berapa derajat ini kan. Kalau seandainya misalkan baru 1 derajat belum dikatakan. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjadi gumam gitu. Apa itu gumam? Masih ragukan. Udah aja kalau 3 derajat pasti itu sudah masuk tanggal baru. Itu Pak. Ustaz, kan keputusan Dewan Rukyat sampai kan biasanya diinformasikan ke umat, ke jamaah kan beberapa bulan sebelumnya. Bahkan anggaplah misalnya ada lebaran bulan 8 bulan ini orang terserah karena sudah diterbitkan dalam bentuk surat presidennya. Apakah itu lewat persetujuan Dewan Hisab kan? Ketika dia menerbitkan itu dan diberitahukan ke jamaah. Jadi maksud saya kedudukannya gimana Dewan Hisab di sini kan bagaimanapun lewat antara Dewan Hisab dan Hisab itu ketika Dewan Hisab memberikan informasi itu diberikan ke umat, apakah melalui persetujuan Dewan Hisab enggak? Soalnya kami ya sebelumnya kan sudah dapat itu sebelumnya jauh-jauh sebelumnya. Itu maksud saya tadi. Jadi begini, Dewan Hisbah dan Dewan Hisab dan Rukyat itu punya peran masing-masing. Jadi sekalipun misalkan Dewan Hisbah, kemudian kalau urusan tadi masalah hilal ataupun Rukyat, itu adalah ranahnya adalah ranah Dewan Hisab dan Rukyat, bukan Dewan Hisbah.
Maka ketentuan-ketentuan surat edaran, amanah itu adalah berdasarkan siapa? Bukan berdasarkan Dewan Hisbah, tapi berdasarkan Dewan Hisab dan Ruqyah gitu kan. Pimpinan pusat juga berdasarkan Dewan Hisab dan bukan berdasarkan Dewan Hisbah. Kenapa? Karena inilah ranah Dewan Hisab dan Ruqyah. Itu kan. Pertama itu. Kemudian ternyata diedarkan oleh pimpinan pusat. Makanya tadi kan karena Dewan Hisbah, Dewan Hisab dan Ruqyah sama, tetap keputusan dan edaran sosialisasinya adalah bagian pimpinan pusat. Nah, pimpinan pusat ini berdasarkan DHR ke Dewan Hisab dan edarkanlah kepada umat kan seperti itu. Baik melalui amanah ataupun edaran. Apakah di Dewan Hisbah mempunyai peran? Nah, kalau Dewan Hisbah itu nanti menentukan perannya bukan dalam masalah kriteria hilangnya, tapi masalah hukumnya gitu kan, masalah aspek hukumnya gitu. Apa? Kegiatan sebenarnya mungkin agak lain. Cuma ngadongeng sekedik. Nah tadi Abi nyarios di awal sifatnya krusial penting. Ya, betul. Nah, tahun kemarin ayah salah satu simpatisan tak bisa jamaah Noel ke Abi. Tahun seberapa? Tahun kemarin tahun 2023 sesuai tahun kemarin. Ya tahun kemarin 2023. Ya. Dapat ke Abi Kang senari Idul Fitri teh kira-kira kumaha cenah. Abi teh kalau berdasarkan anjeunna anu berbeda itu tahun kemarin tahun ini kan hidup tahun kemarin ya kan kumaha sebenarnya nyarios ke Abi restoran kan bun amun Abi edan giringan salah satu ormas berarti otomatis puasa Abi akan dijakan Abi yang terus berarti itu jantan masalah jantan sodako istilahnya jakat fitrahna itu lamun ayeuna bade ngalaksanakeun non piring ke ormas pesanes itu nama lebih awal. Berarti kan Abi kejakan fitrah, otomatis jadi sodako gitu. Tapi kan udah bingung kan menjawabnya, ya. Akhirnya teh simpatisan. Oh, ngobrol sama aku banyak sama. Dan keputusan itu dah, ya terus terang di luar kekuasaan. Tapi itu tadi. Ya dapat. Kalau tidak salah bukan beda ya, hampir sama ya. 2023 baru sama ya. Beda antara Muhammadiyah Kan mana? dengan pemerintah beda. 2023 kembali. Sami. Enggak, Muhammadiyah lebih dulu. Ini pemerintah Persis apa pemerintah? Persis, NU, Al-Irsyad, SI itu sama. Ya sama. Tapi kalau antara Muhammadiyah dengan pemerintah dan itu berbeda. Iya itu kan masalahnya kan dari Persis. Nah, itu peristiwa Nabi bilang bukan tahun kemarin, Ya. Tadi yang jelas pas ada perbedaan. Ya. Kalau Muhammadiyah tadi sudah dikatakan pasti akan beda terus. Kenapa? Karena memang dalam penetapan kriterianya kan itu kan. Jadi Muhammadiyah itu kalau tidak salah adalah asal wujud saja. Jadi tidak mengenal derajat berapa derajat. Iya kan? Tapi iya tidak mengenal mabi begitu kan. Tapi kalau misalkan NU, Persis, dan juga pemerintah itu kan sudah sama kriteria. Nah kalau seandainya misalkan kemarin tahun berapa ya? 2021 ke sana lah. Ya, kalau tidak salah 2022 ke sini sudah hampir sama kan. Kenapa? Karena memang sudah disamakan kan kriterianya. Tadi itu kan. Jadi awalnya memang 2 derajat. Sama Persis juga kan. Awalnya 2 derajat pernah sama. Nah kemudian ternyata Persis agak naik. Yang tadinya 2 derajat itu tambah jadi 3 derajat. Pemerintah NU masih bertahan di 2 derajat. Nah itu kasus yang itu sebetulnya. Sehingga otomatis pernah terjadi perbedaan. Makanya kan dulu pernah ada yang usul. Bahkan saya sendiri usul kan kepada Ustaz Usman itu Usabda. Kenapa teman saya itu kan? Itu turun ke cerita sama gitu macam itu beda wae mahal cenah. Mah betul kalau kemarin. Sebab geus yakin dia mah bakal 3 derajat kayak nuturkeun cenah. Ternyata apa betul kan? Ya, ternyata betul. Pemerintah juga ikut menjadi 3 derajat. Makanya kan kesininya sama antara Persis dan juga pemerintah. Nah kembali kepada kasus yang tadi Bapak. Ini kan simpatisan, tapi cenah kumaha hukumnya. Nah inilah pentingnya imaroh. Ieu pentingnya imaroh. Nah tinggal enak we urang yakinna kumaha imaroh rek taat mah ke pemimpin. Ya. Ternyata kita taat kepada pemimpin. Ya kan gitu. Ini kan masalahnya masalah ijtihad. Betul tidak? Ini adalah masalahnya masalah ijtihad. Nah pemimpin sudah berijtihad berdasarkan argumentasi A sampai J. Kemudian kita punya kewajiban imaroh untuk sami'na wa ata'na. Maka kewajiban kita adalah kewajib kepada pemimpin.
Kemudian ternyata ijtihad tersebut betul itu kan dapat 2 pahala, gitu kan? Ternyata salah, dapat 1 pahala. Kita pun tidak akan berdosa, Pak. Misalkan Bapak teh ngirim cenah abdi mah ka dieu, no? Pak ulil amrinya, apakah persis misalkan teh. Ternyata persis betul, gak ada masalah. Ternyata persis salah misalkan, tetap kita tidak berdosa. Kenapa? Kita adalah sebagai apa? Makmum. Kata sebab konsep imamah imarahnya in asoba palakum walakum. Konsep imamah imarah in asoba palakum walakum. Jika betul maka bagi imam dapat pahala, juga bagi makmum dapat pahala. Palakum walakum. Ternyata salah ini kan, menyalahi misalkan ijtihadnya itu. Maka konsep imamah ialah palakum wa alaihim. Jadi kan palakum wa alaihim. Bagi kamu sebagai makmum dapat pahala. Bagi imam dosanya bagi imam. Kenapa? Pa'alaihim. Kamu dapat pahala. Kenapa? Kan itu salah. Dapat pahala karena ikutnya imamah. Imarun tak dia apa hebatnya imamah imarun. Iya lah teman-teman. Di jamaah gading yang misalkan itu Ustaz Opik menentukan A. Kita sebagai makmum ikut saja. Palakum walahu. Gitu kan? Bagi Ustaz Opik dapat pahala, bagi makmum dapat pahala. Kalau benar, ya, kalau benar. Ternyata misalkan salah. Palakum wa alaihim. Kalau tadi palakum walahu, gitu kan? Kalau ini adalah palakum wa alaihim. Bagi kamu dapat pahala sebagai makmum. Kenapa? Karena kamu sudah ikut kepada imam. Nanti yang salah bagi imam. Kamu tidak akan salah, tidak akan berdosa. Tak itu Pak konsep imamah imarah. Atas deh. Jadi kira orang misalkan imamah imarah, ternyata benar ya, nya dituturkan ke urang teh. Imam menang pahala, urang dia menang pahala. Atas deh. Ternyata salah misalkan teh ya, urang menang pahala salah makmum. Jadi dosanya tersalah. Kerimam gitu, dosanya kerimam. Nah, sana orang menang pahala gimana? Tina naon? Tina ketaatanana, tayo sa gapit beratnya pemimpin. Jadi beratnya pemimpin seperti ini. Maka seperti kasus yang tadi Bapak, misalkan adik-adik cenah jakatna kumaha. Nah, saya silakan, Pak. Silakan berijtihad, inilah imamah imam. Cenah bade ka dia abdi mah. Silakan, Pak. Nu teu meunang sote kieu ye. Poe Salen milu lebaran, poe Salasa ge milu lebaran. Eta nu teu meunang. Nah, makanya kalau seandainya misalkan kalau yakin, misalkan Idul Fitri hari Senin, maka haram untuk berpuasa di hari Senin. Paham tuh, Pak? Kalau yakin Idul Fitrinya hari Senin, kalau yakin. Ternyata saya kena Idul Fitri hari Selasa, yakin lagi, maka haram berpuasa haram berbuka di hari Senin. Kembali karena keyakinan ya orang itu mah. Saya hebatnya konsep imamah, imarah itu ditah untuk imamah masih bakal bingung. Abi ge kantos ngajelaskeun masalah istihad ya tadi ada nilainya 2 atau jadi kan ada teh aya jabat pinter saya kumaha kan saya mah geus masihkeun terus saya teh kieu dijawabna kene eta mah ka sedekah lamun antum kira-kira yakin isuk hari raya sok jagakan ku sorangan gitukeun dengan pinterana gitu ayeuna deh Idul Fitri ya menurut keyakinan tuh ini diri sorangan berasa subuh bagi gitu kan ya kita anggapan itu teh kan terus dipasikeun ka kasihnya jangan sebelumnya terus dipasikeun anggap sorak jadi gitu kan balaran nabi teh ieu mah kana sakaparan-paran lah ya betul Pak dan nasa oleh pateh kita betul itu jadi betul kembali kepada keyakinannya. Ternyata misalkan deh orang teh merejakan, ternyata orang punya salah yang harus dibagikan, itu masalah, Pak. Tidak ada masalah bagi kita. Kenapa? Ini salah yang salah siapa? Iyalah, orang teh lah yang lagi lebaran teh poe salah gitu nya. Bikon itu lah Jakarta yang misalkan ini di poe minggu kene teh. Ternyata itu teh lebaran teh jadi poe Senin. Harus deh. Berarti nggak bagikan misalkan poe minggu misalkan teh. Padahal orang mah kudu nama bagikan poe Selasa misalkan nggak apa-apa. Yang jelas kita sudah memberikan zakat fitrah yang yakin dengan Idul Fitri yang kita yakin. Cenah rek tambahan cenah baik itu mah dianggap sedekah, ieu gantian enggak apa-apa itu juga lebih bagus sebetulnya. Ya baik itu lebih bagus betul. Jadi misalkan tambahan cenah jadi
Sedekah kamar sedekah iman zakatnya silakan bagus tidak apa-apa gitu. Tapi misalkan ternyata itu bakal dibagikan kue ayeuna aja. Da orang lebaran nanti isuk cenah lain ayeuna bukan salah di kita. Karena sebab bukan salah di kita. Kalau seandainya misalkan kita sudah menitipkannya pasti bagikan salah membagikan anak kalau kue kita udah isuk pan lebaran teh misalkan enggak apa-apa kan gitu. Yang jelas kita sudah terbebas. Nu salah nu tadi teh ada kue Senin biru lebaran, kue Selasa oge biru lebaran, kemudian kue namat lebaran. Mun yakin kue Selasa berarti Senin masih kena saum gitu. Mun yakin kue Senin lebaran berarti haram saum kue Senin gitu. Jadi kembalikannya Pak kan masih tetap kepada ijtihad. Nah inilah sekali lagi hebatnya imamah ma'ruf gitu. Dalam jam itu Pak. Yang nanya jawab ya. Alhamdulillah. Pertanyaan dari Pak Iwan sudah dijawab sama Pak Ustadz dengan jelas ya Pak Iwan, sudah jelas Pak Iwan? Ya. Sudah jelas. Mungkin tidak ada lagi ya yang bertanya. Saya tutup saja. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.